anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, hari ini masih bertemu dengan saya, Bu Sutima. Kali ini kita akan belajar tentang energi, ya, terutama energi listrik. Sebelum kita masuk ke materi energi listriknya, pertama kita harus mengetahui pengertian energi itu apa, macam-macamnya, terus energi listrik dan pengertiannya ya anak-anak. Kemudian siapa yang menemukan energi listrik itu, bagaimana proses terjadinya, serta manfaat energi listrik itu tersendiri. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran atau materi energi listrik ini yang pertama, anak-anak dapat memahami pengertian energi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dapat menyebutkan macam-macam energi itu tersendiri. Yang ketiga, dapat mendefinisikan atau mengartikan apa itu energi listrik. Yang keempat, mampu atau anak-anak bisa menyebutkan sejarah penemuan energi listrik itu tersendiri. Lanjutnya, anak-anak bisa menganalisis proses terjadinya energi listrik. Selanjutnya, setelah menganalisis, anak-anak bisa menyebutkan manfaat energi listrik. Untuk yang pertama ya anak-anak, energi itu apa sih? Nah anak-anak, kita akan masuk ke materinya ya tentang energi listrik. Tapi sebelum kita belajar tentang energi listrik, kita harus mengetahui dulu pengertian energi itu tersendiri. Apa itu energi? Energi yaitu kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika, atau daya. Daya itu sama dengan kekuatan ya anak-anak, yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, di sini ada beberapa macam energi ya anak-anak. Yang pertama yaitu energi kinetik. Yang kedua, energi potensial. Yang ketiga, energi cahaya. Keempat, energi listrik. Kelima, energi bunyi. Keenam, energi kimia. Ketujuh, energi panas. Dan kedelapan, energi angin. Kita kali ini akan belajar tentang energi listrik itu tersendiri ya. Nah, apa itu energi listrik? Ya anak-anak ya, energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Energi listrik juga mempunyai arti yaitu energi yang timbul akibat pergerakan elektron bermuatan negatif pada suatu pengantar. Siapa sih yang menemukan energi listrik itu? Nah, penemunya yaitu yang pertama, Thales, seorang cendekiawan asal Yunani, yaitu antara tahun 640 sampai 546 Masehi. Yang kedua yaitu Bapak Listrik Dunia. Siapa itu Bapak Listrik Dunia? Yaitu Michael Faraday. Michael Faraday ini berasal dari Inggris. Ya, Michael Faraday ini lahir pada tanggal 22 September 1791. Bagaimana proses terjadinya listrik? Oke, kita masuk ke proses terjadinya listrik ya. Yang pertama yaitu elektron. Apa itu elektron? Elektron adalah bagian atom yang memiliki muatan negatif. Elektron terletak pada lintasan atau orbit dari sebuah atom.
Nah, di sini juga ada nukleus. Nukleus adalah inti dari atom yang terdiri dari proton dan neutron. Proton sendiri mempunyai arti yaitu bagian dari nukleus yang memiliki muatan positif. Sedangkan neutron adalah bagian dari nukleus yang tidak memiliki muatan. Yuk anak-anak, kita simak video berikut tentang energi. Woi, bangun, bangun. Masa TV-nya tidak ditonton, kok dibiarkan nyala? Wah, kamu siapa? Namaku Billy, si bijak listrik. Listrik? Iya, kamu tahu listrik? Enggak. Listrik itu energi yang membuat alat-alat di sekitarmu berfungsi. Seperti TV, setrika, radio, komputer, kulkas, mesin cuci, AC, semuanya pakai listrik. Kayaknya semua orang di sini perlu dikasih pelajaran deh. Bukan, mati lampu. Kalian sih. Lah. Kita mau kemana? Ayo ikut aku, supaya kamu tahu dari mana datangnya aliran listrik. Kak Billy, kok gelap? Kita ada di mana? Tenang, zaman belum ada listrik, manusia memakai api untuk penerangan. Bayangin, kalau di zamanmu listrik belum ditemukan. Kalau nggak ada listrik gelap ya? Aku nggak mau. Sudah. Jadi kamu tahu kan, energi listrik sangat dekat dengan manusia. Dengan adanya listrik, hidup manusia menjadi nyaman. Jangan takut. Ayo lompat. Kita akan pergi ke tempat-tempat bersejarah di mana listrik sudah menjadi perhatian insan manusia. Ada layangan. Mau kemana? Itu bukan sembarangan main layangan loh. Orang itu sedang membuktikan kalau petir juga energi listrik. Listrik alam yang kekuatannya sangat besar. Oh, jadi petir juga listrik. Kak Billy, orang itu ngapain sih? Dia itu Thomas Alva Edison yang berubah hidup semua orang. Dia mengembangkan bola lampu. Kalau malam, kotamu bisa terang benderang berkat orang ini loh. Hebat. Ternyata orang zaman dulu itu kerja keras ya, biar kita bisa hidup enak. Sudah pasti. Perjalanan listrik dari dulu sampai sekarang dicapai dengan penuh perjuangan. Aku tahu Kak Billy. Jadi listrik yang di kota semuanya pasti dari petir. Bukan gitu. Petir hanya salah satu wujud listrik, tapi dari alam. Kalau listrik yang kita pakai itu buatan manusia. Oh, listrik bisa dibuat. Gimana caranya? Tenaga listrik bisa dibuat dengan memanfaatkan tenaga alam yang berasal dari bumi Indonesia kita. Seperti air, uap, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi. Nah, kalau di sini listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Masuk yuk. Lihat tuh. Sebentar lagi, arus air yang menggerakkan turbin itu akan menghasilkan energi gerak. Lalu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Imut banget. Kak Billy, dia siapa? Dia itu kumpulan energi listrik yang baru lahir, yang terbangun dari dua unsur, yaitu tegangan dan arus.
Biasanya di Indonesia, listrik yang baru lahir memiliki tegangan listrik antara 6.000 hingga 21.000 volt. Kak Billy dia baru diapain? Kasihan. Jangan khawatir, dia itu sedang dimasukkan ke dalam trafo untuk disesuaikan tegangannya. Kamu lihat nggak kotak besar di situ? Itu namanya trafo. Trafo itu adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kenapa harus lewat trafo? Karena ukuran badannya harus dikecilkan, biar tegangannya tambah besar dan arusnya kecil. Jadi dalam trafo itu tegangannya dinaikkan atau diturunin sih? Kalau di Indonesia, yang mulainya 13.000 volt dinaikkan menjadi 500.000 volt. Tapi ingat ya, setiap negara memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dinaikin ya? Kenapa dinaikin sih Kak Billy? Tegangan listriknya dinaikkan karena habis ini mereka mau melakukan perjalanan panjang melintasi kawat-kawat listrik itu. Weh, hebat. Buat apa? Kamu tahu kan, di seluruh sudut daratan di Indonesia terbentang kawat listrik yang panjangnya sampai ratusan kilometer. Daripada dijelasin panjang lebar, mending ikut aja yuk. Gak apa-apa nih. Santai aja, mereka semua teman. Lihat contoh ya. Kak Billy, mereka kok serius sekali sih? Sebenarnya kita mau ke... Cepet banget. Ampun. Baru sekali aja udah sempoyongan. Setiap hari, bola-bola listrik itu menempuh jarak berkilo-kilometer loh. Setiap hari? Mati aku. Kak Billy, lihat. Nah, oleh trafo, energi listrik yang tadinya 500.000 volt diturunkan menjadi 150.000 volt. Kak Billy, tadi kan tegangan listriknya dinaikin. Kenapa sekarang diturunin? Karena jarak yang akan ditempuh nantinya tidak sejauh yang tadi. Dan kalau tegangannya terlalu besar dan jaraknya terlalu dekat, nanti berbahaya. Karena di sini dekat dengan perumahan penduduk. Jadi tegangan listriknya bisa disesuaikan besarnya tergantung kebutuhannya. Pintarnya aku. Kalau itu peta apa? Itu peta perjalanan kita. Kita baru sampai di titik yang kelap-kelip itu. Kita baru sampai situ. Santai aja, kita masih harus melewati 2 trafo lagi. Di trafo berikutnya, energi listrik yang sekarang ini 150.000 volt akan diubah menjadi 20.000 volt. Dan yang terakhir menjadi 220 volt. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Bentuk mereka yang terakhir. Cakep ya. Tegangan 220 volt ini adalah tegangan listrik yang dipakai di rumah-rumah. Rumah? Rumah siapa? Jadi aliran listrik yang kita ikuti dari tadi itu ke rumahku ya? Nggak cuma ke rumahmu aja, tapi
tapi rumah semua orang yang ada di kota, di desa, di jalanan, di mana-mana. Listrik yang mengalir ke rumahmu itu setiap hari melibatkan usaha jutaan orang yang bekerja keras untuk mewujudkannya. Kalau kamu boros listrik, berarti kamu menyanyiakan kerja jutaan orang. Semuanya kerja keras buat kita. Semuanya untuk kehidupan yang lebih baik. Makasih Kak Billy. Aku jadi tahu dari mana datangnya aliran listrik. Sama-sama, tapi ingat ya, kamu harus bersyukur. Di rumahmu sudah ada listrik. Banyak loh teman-teman kita di daerah lain yang belum bisa menikmati listrik. Ya, gelap dong. Kasihan. Iya, listrik yang kamu pakai tidak murah karena masih banyak jaringan listrik yang harus diperluas ke daerah mereka. Makanya, ajak semua orang terdekat kita untuk hidup bijak listrik ya. Ya Kak Billy, pasti. Oke kalau gitu, sampai jumpa lagi. Setelah melihat video tadi, kita jadi tahu ya anak-anak manfaat listrik. Oke, apa coba manfaat listriknya untuk manusia bagi kehidupan kita? Salah satunya mungkin ada beberapa manfaat listrik ya nak, antara lain sebagai sumber penerangan, sumber energi, penghasil panas, sarana hiburan, dan penghasil gerak dan lainnya. Mungkin kita bisa melakukan percobaan sederhana ya anak-anak. Bisa dilihat atau diperhatikan percobaannya. Kita akan mencoba menggerakkan elektron yang ada pada penggaris plastik supaya berpindah ke rambut, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengangkat potongan-potongan kecil kertas. Untuk memindahkan elektron pada penggaris, maka penggaris harus digosok-gosokkan pada rambut. Sesaat setelah rambut digosok-gosok dengan penggaris plastik, maka rambut akan kelebihan elektron dan penggaris akan menjadi lebih positif karena ditinggalkan elektron. Sehingga pada saat penggaris didekatkan pada potongan kertas kecil, maka muatan positif pada penggaris akan menarik muatan negatif pada kertas, sehingga kertas terangkat mendekati penggaris. Oh iya anak-anak, setelah kita tadi melakukan percobaan sederhana, kita melanjutkan pelajarannya tentang listrik di sekitar kita ya. Rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, misalnya petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio, dan dimanfaatkan untuk transportasi, pemanasan, penerangan, telekomunikasi, dan komputasi. Sekian materi kita hari ini, pembahasan kita hari ini ya anak-anak. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya nanti ya, lain kali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang energi ya. Nah, sebelum ditutup, kita tadi belajar tentang apa saja? Ayo, yang pertama yaitu tentang pengertian energi sendiri. Yang kedua, kita sudah belajar tentang macam-macam
energi. Yang ketiga, kita sudah mengetahui pengertian energi serta mendefinisikan ya atau macam-macam energi listrik itu tersendiri ya anak-anak. Yang keempat, kita sudah tentang tahu bagaimana sejarah terjadinya energi listrik. Yang kelima, kita sudah mengetahui manfaatnya energi listrik untuk kehidupan kita. Nah anak-anak, sekarang ini kan masih dalam masa pandemi kan, jadi anak-anak harus tetap menjaga atau mematuhi protokol kesehatan ya. Misalnya kita harus mencuci tangan menggunakan sabun atau memakai sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, kita harus jaga jarak, jangan sampai berkerumun. Pakai masker ku aman, pakai masker ku nyaman. Protokol kesehatan tak aku abaikan. Pakai masker ku aman, pakai masker ku nyaman. Protokol kesehatan tak aku abaikan. Cuci tangan, jaga jarak, keluar rumah seperlunya. Cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Cuci tangan, jaga jarak, keluar rumah seperlunya. Cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Cuci tangan, jaga jarak, keluar rumah seperlunya. Cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita.
Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.